Salah satu kekurangan dari saya yang ternyata menurun ke anak saya adalah saya adalah tipe orang yang susah mengingat nama. Hai, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam Bayu Bram ngajak ngobrol. Nah, kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang anak saya, Lexa. Dalam hal ini adalah Lexa dan hobinya. Mungkin ada kaitannya dengan genetis. Nah, yang pertama yang mau saya ceritakan adalah akhir-akhir ini Lexa sedang memiliki beberapa hobi yang sedang dia tekuni. Antara lain adalah menggambar dan mewarna, satu paket dengan menggambar. Kemudian sedikit dia juga sedang menikmati hobi bernyanyi, dan kemudian kadang juga ketika dia melihat video dia berlenggak-lenggok layaknya seorang model. Yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya kami dari awal tidak pernah mengarahkan Lexa ke hobi-hobi tertentu seperti menggambar, mewarna, menyanyi, modeling, dan lain sebagainya. Karena kita sebenarnya membebaskan dia minat dalam hal apapun. Tinggal kalau misalnya kita bisa mengawal atau sedikit mengasah, baru kita ikuti. Kalau ditilik lagi dari ke belakang, saya memiliki hobi menggambar, terutama menggambar tangan. Jadi saya suka sekali mensketsa, saya suka sekali menggambar dengan tangan. Bahkan saya pernah membuat silabus untuk mengajar menggambar, dan juga saya pernah mengajar menggambar dengan menggunakan silabus tersebut. Terus kemudian istri saya pada saat SMP maupun SMA pernah ikut dalam dunia modeling di sekolahnya, di kotanya, dan itu dan itu dikawal oleh pamannya. Jadi diberi arahan, kemudian didandani, kemudian istilahnya personal manajernya adalah pamannya. Jadi dia ada event ini, pamannya yang mengikut sertakan dan sebagainya. Mungkin juga satu tambahan lagi bahwa ibu saya memiliki hobi menyanyi. Jadi dulu ibu saya suka sekali menyanyi, kemudian suka sekali mengisi acara dengan bernyanyi, dan sebelumnya juga sering mengikuti kompetisi menyanyi. Terus kemudian selanjutnya adalah mungkin kalau misalnya ditanya kepada saya, memangnya Lexa sudah punya prestasi apa dari hobi-hobi tersebut? Kalau saya ceritakan soal prestasi, mungkin secara atau ikut serta dalam kompetisi mungkin belum. Kami juga belum pernah mengikut sertakan Lexa dalam kompetisi tertentu. Cuman kalau dari kacamata kami ya, kacamata personal kami ya, mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, ketika Lexa disuruh menggambar, mungkin di usianya gambar Lexa ini yang lebih kompleks daripada teman-teman sebayanya. Maksudnya lebih kompleks di sini adalah kalau kita nilai dari tampilan produk gambar, mungkin gambar tangannya Lexa jauh lebih rumit daripada gambar-gambar teman seusianya. Tingkat kompleksitasnya juga menurut kami sih lumayan tinggi dibanding dengan gambar-gambar teman-teman seusianya. Kemudian melengkapi gambar-gambar tersebut, biasanya Lexa juga mewarna, dan cara dia memberi warna pada gambar-gambar yang sudah dia gambar, dia produksi, itu menurut kami sih lumayan rapi. Cuman kalau untuk mewarna, kami belum
kayaknya sih kami belum bisa membandingkan dengan teman-teman seusianya ya, nggak tahu. Cuman kalau untuk tingkat kompleksitas menggambar, kami yakin bahwa produk gambarnya anak kami mungkin jauh lebih rumit, dengan satu catatan bahwa saya sebagai orang tua yang maksudnya hobi menggambar dan mungkin juga punya minat yang sama dengan anak saya tidak mengajarkan metode menggambar ke anak saya sesuai dengan silabus yang pernah saya susun dan sempat saya ngajarkan ke orang. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk cara menggambar seperti ini enggak. Jadi dia secara intuisi dia belajar menggambar sendiri. Saya cuma mengawal aja dengan metode pengawalan pun cuma sekedar mendampingi, bukan dalam artian ini salah, ini benar, ini caranya seperti ini, enggak. Kalau dilihat dari sisi genetik ya, saya tidak mengajarkan sesuatu, maksudnya tidak mengarahkan dia untuk hobi ini, dan istri saya juga tidak mengarahkan untuk hobi ini. Cuman kami memperhatikan bahwa sepertinya memang genetik itu hadir. Jadi minat dan bakat seorang anak itu hadir dari apa yang sudah diwariskan dari orang tuanya. Bahkan tanpa dikenalkan sekalipun, bisa jadi jika genetiknya sangat kuat, mungkin bisa langsung hadir di si anak tersebut tanpa diajarkan. Jadi kami mencoba untuk dibilang membuktikan juga tidak membuktikan sih, tapi tanpa kami ajarkan sesuatu kok sepertinya mengarahnya ke sana gitu loh. Sepertinya mengarahnya kok ke arah genetis gitu loh. Dan satu lagi, mungkin juga ada sisi negatifnya dari apa yang coba kami teliti lah dari unsur genetis ini. Salah satu kekurangan dari saya yang ternyata menurun ke anak saya adalah saya adalah tipe orang yang susah mengingat nama. Jadi ketika saya bertemu dengan orang baru, berkenalan, kemudian ngobrol dalam waktu mungkin 30 menit sampai 30 menit ke depan sampai 1 jam ke depan, belum tentu besoknya saya hafal dengan nama orang tersebut. Saya harus mengingatnya berkali-kali untuk bisa hafal dengan orang tersebut. Jadi itulah kenapa saya membutuhkan interaksi berkali-kali untuk mengenal nama seseorang, untuk mengingat nama seseorang, baru nama tersebut nempel di ingatan saya. Itu pun ketika silaturahmi kita istilahnya kontaknya hilang kontak selama beberapa lama dan kita nggak ngobrol dan sebagainya. Terus kemudian ketemu lagi, mungkin saya harus butuh waktu beberapa lama untuk mengingat lagi ini siapa namanya ya. Jadi bagi teman-teman yang mengenal saya terus kemudian Bayu sekarang sombong ndak ingat nama saya, bukan saya bermaksud seperti itu, tapi memang dari kecil saya untuk mengingat nama itu susah. Ternyata sisi negatif tersebut menurun pada anak saya. Anak saya itu ternyata susah mengingat nama. Bahkan ketika dia bermain dengan teman-teman sebayanya di rumah, ada sekitar 5 atau 6 orang, dia bermain setiap hari dengan teman-temannya itu, dia butuh waktu untuk bisa mengingat satu persatu namanya teman-temannya tersebut. Bahkan ketika dia butuh waktu 1 bulan pun, yang dia ingat mungkin 1-2 nama yang sering sekali main ke rumahnya dia, ataupun dia main ke rumah temannya. Cuman 1 atau 2 orang aja. Nah, kalau coba saya tarik kesimpulan, mungkin ini juga genetis juga gitu loh. Apakah
genetis saya yang susah mengingat nama itu menurun ke anak saya atau bagaimana saya tidak tahu. Cuman kalau saya lihat arahnya ke sana, sepertinya kok seperti itu gitu loh. Susah mengingat nama. Jadi kesimpulan dari video ini adalah hobi ataupun perilaku ataupun apapun itu sifat bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya, bahkan tanpa diajarkan. Bisa jadi dari genetis. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengajarkan sesuatu ke anak Anda, mungkin Anda harus siapkan pada diri Anda sendiri dulu. Lakukan sesuatu untuk diri Anda sendiri dulu, kemudian baru Anda sampaikan ke anak Anda. Jadi mungkin kalau misalnya istilah sekarang mungkin mengajarkan anak Anda dengan cara mempraktekkan langsung. Kebetulan kalau misalnya seandainya anak saya belum bisa menggambar, mungkin ketika saya ajari menggambar, dia langsung nyantol. Mungkin, saya nggak tahu ya, karena sebelumnya saya belum pernah mengajari anak saya menggambar. Begitu juga kalau seandainya mamanya mengajarkan dia untuk bergaya seperti seorang model, mungkin dia langsung nyantol. Mungkin, karena kita juga belum pernah mengajarkan dia sebelum dia mendapatkan ilmu atau hobi tersebut. Jadi kalau seandainya Anda ingin menggali potensi anak Anda dan ternyata ketemu potensinya seperti apa, mungkin Anda bisa menggali. Kalau misalnya Anda bisa mengawal, cobalah kawal seperti yang Anda bisa. Kalau misalnya Anda tidak bisa dan Anda ingin menjadikan anak tersebut seperti itu, dampingi dengan cara, kalau misalnya Anda tidak bisa ya, dampingi dengan cara siapkan guru untuk mendampingi dia. Jadi kalau istilah, kalau pernah saya belajar dari video-videonya Deddy Corbuzier, pola pengajaran anak zaman dulu adalah ketika nilai mata pelajaran matematika, fisika, biologi, kimia dan sebagainya, seandainya ada salah satu yang kurang, justru orang zaman dulu dileskan ini yang kurang. Ketika anak tersebut punya potensi atas satu hal yang dia senangi, justru malah didampingi dengan pengajaran yang baik, guru. Atau kalau misalnya kita bisa mendampingi, kita dampingi. Jadi mungkin seperti itulah kesimpulannya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah, sebelum Anda mencoba menilai diri Anda sendiri, cobalah lihat anak Anda. Lihat anak Anda. Jadi sebenarnya anak Anda itu adalah cerminan dari Anda sendiri. Kalau saya melihat anak saya suka menggambar. Anak saya pelupa terhadap nama teman-temannya. Jadi itu adalah sifat dasar saya ternyata. Itu adalah sifat dasar saya. Mungkin juga nanti ketika ada sisi negatif lain dari anak saya, mungkin yang entah dia suka pemarah atau bagaimana, saya akan mencoba introspeksi diri saya sendiri. Apakah saya juga pemarah? Apakah saya juga orang yang seperti ini? Dilihat dari sifat dari anak saya. Jadi kalau saya sih mencoba untuk mengintrospeksi diri saya sendiri adalah dengan cara melihat anak saya. Apakah itu perlu diperbaiki ataukah itu perlu dikawal? Biasanya saya diskusikan dengan istri saya. Itu sih. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.